Nah, selama saya jadi sekda, saya belum pernah melihat Dr. Andesnya itu. Kalau Bapak melihatnya Pak Jokowi kasihan ya dipermainkan seperti ini oleh Saya kasihan, Pak. mungkin orang-orang sekitarnya ya. Mereka diundang, Pak, dari Pacitan, dari Ponorogo, dari mana itu berbis-bis datang untuk menyambut mereka sehingga punya kesan Jokowi itu sangat dicintai rakyat. Gibran kok tahu-tahu jadi wali kota. Kalau Gibran tuh mungkin nyalon RT aja nggak mungkin jadi karena Pemda, kerja di Pemda itu nggak pernah Jokowi itu berbicara mengenai UGM apa yang lainnya. Saya udah ingatkan bahwa itu salah, Pak, karena itu sedang dalam sengketa. Keluarin dana APBD itu walaupun nggak besar, tapi itu nyalahi aturan. Jadi tukang kayu terus jadi birokrasi di Pemda. Jadi sama sekali pengalaman pemerintahnya nggak ada. Nah, itu yang saya sayangkan ya. Saya sayangkan karena bagaimanapun dulu baru jadi wali kota sebegitu baik dan saya dengan dia kayak kakak adik lah, baik sekali. Peneliti pendidikan. Iya. Nah, Pak Supradi ini pernah menjadi sekda di Kota Solo ya, Pak? Iya, betul. Di zaman pemerintahan siapa itu, Pak? Pemerintahannya Jokowi. Oke, selama berapa tahun, Pak? Nah, selama 3 tahun lah, kurang sebulan, kurang 2 bulan sekitar. Iya, sekitar gitu ya. Berarti banyak Pak ya di seorang sekda itu kan sangat diandalkan ya oleh wali kotanya untuk segala keperluan pemerintahannya. Ya, kalau diandalkan bisa juga, tapi memang dapurnya pemerintahan di Pemda itu kan ya di sekretaris daerahnya. Ya, sering nggak sih Pak Jokowi dulu meminta pertimbangan atau meminta nasihat? Kan Bapak lebih senior. Ya, sering banyak pertimbangan, apalagi kan beliau kan baru waktu itu dari pengusaha mebel, jadi tukang kayu, terus jadi birokrasi di Pemda, jadi sama sekali pengalaman pemerintahnya nggak ada waktu itu. Oke. Nah, waktu itu terus diminta sama Pak Miono, Pak D-nya itu, begitu sudah pilihan, dia jadi, tapi belum pelantikan. Saya dan Pak Miono sama saya dan Jokowi sama Pak Miono diundang ke hotel Asia namanya. Di Solo? Di Solo. Nah, di sana ditemukan saya, Jokowi, Pak Miono, istrinya Pak Miono waktu itu. Nah, Pak Miono itu pengusaha mebel yang paling besar waktu itu di Solo. Dia udah ekspor waktu itu. Nah, habis selesai ketemu itu cuma pesan yang disampaikan oleh Pak Miono itu cuma satu. Job, kamu itu orang pedagang, bukan birokrasi. Sehingga kamu di dalam menjalankan birokrasinya udah masih nggak tahu lah. Sehingga kamu pegangannya sama apa namanya, ikat pinggangnya Pak Pradeja lah, Indonesia. Tapi kalau Jawanya kan pegangan sabuke Pak Jokowi, Pak Pradeja. Karena dia yang orang pemerintahan. Udah nggak usah macam-macam. Nah, instruksi begitu dari Pak D-nya Pak Miono itu. Nah, jadi waktu zaman pemerintahan dia banyak sering kayak gini, bagaimana kayak gini ya, karena dia waktu itu ya belum punya pengalaman di dunia birokrasi. Contoh misalnya memutasi PNS gitu mungkin ya? Kayak mutasi PNS. Ya termasuk mungkin udah pernah saya sampaikan juga. Anggaran. Karena ketua tim anggaran kan Pemda di Sekda toh. Betul. Jadi, wali kota itu cuma di dalam kebijakan politisnya saja. Iya, sehingga jangan sampai terkena blunder lah ya, jangan sampai blunder dan akhirnya kena kasus gitu kan. Iya, memang begitu. Jadi termasuk pemberian bantuan untuk sosial, bansos itu dia waktu itu memang dia sering ngomongnya kayak gini, gimana Pak. Sering-seringan. Jadi saya sering bertukar pikiran lah. Kalau konsultasi mungkin tidak benar juga ya, karena dia wali kota, saya sekdanya. Ya. Sekedar ngomong-ngomong kayak gini, baiknya gimana Pak? Dalam ini hierarkinya sebenarnya di bawah ya, tapi diminta pikirannya kan boleh konsultasinya. Nah, lalu dan juga Anda bisa di sekda itu di bawah wali kota sebetulnya enggak juga, karena wali kota bupati itu adalah pemimpin yang dari politik. Yang anak buah birokrasi itu adalah induknya kan sekda. Sekda, oke. Nah, lalu Pak, setelah Pak Jokowi pindah dan mencalonkan diri ke Jakarta, pernah nggak mungkin kan sering juga pulang ke Solo beliau kan, pernah nggak ketemu lagi sejak 2012 itu atau lost contact sama sekali? Nah, itu yang saya sayangkan ya. Saya sayangkan karena bagaimanapun dulu baru jadi wali kota sebegitu baik dan saya dengan dia kayak kakak adik lah, baik sekali. Ya. Nah, sayangnya setelah dia jadi gubernur, pernah ketemu sekali, terus jadi presiden, sama sekali tidak ketemu. Nah, itu yang saya tidak sesuai dengan dia itu, karena dia tuh kalau sudah kenal RT, kenal Pak RW, kenal Pak Lurah, itu yang di bawah yang pernah dikenal itu lupa dia, jadi seolah-olah bisa sendiri. Nah, itu yang saya sayangkan kadang-kadang. Orang itu kan tidak bisa begitu, karena orang itu bisa jadi orang itu bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, itu kan karena orang lain. Itu yang kadang-kadang saya ikut menyayangkan tuh,
kenapa dia harus lupa dengan kulitnya gitu? Kenapa Ya. lupa dengan teman lama? Lupa dengan kawan-kawan yang di Solo dulu membantu karirnya ya. Ya, ya. Karena Tentunya. dulu waktu zaman dia jadi wali kota itu, waktu zaman kampanye itu yang kerja keras itu Pak FX Rudi. Karena dia itu orang ketua partai, dia komunitasnya banyak. Betul. Jadi kemana-mana yang ngantar-ngantar kampanye waktu itu yang memperkenalkan Jokowi ya Pak Rudi itu. Pak Rudi. Iya, karena Betul. Jokowi tidak ada orang yang kenal Jokowi waktu itu. Ya, dan tidak pernah berpartai sebelumnya ya. Iya, tidak pernah. Jadi dia Hanya- tahunya cuma mebel-mebel aja. Ya, setahu saya dari Pak Usman, salah satu narasumber saya sebelum ini, juga memang Pak Jokowi itu tergabung di salah satu asosiasi pengusaha mebel. Iya, Asmindo namanya. Iya, Asmindo. Meskipun beliau katanya juga diam-diam di pojokan biasanya, nggak terlalu menjadi pemimpin lah kalau di rapat gitu loh. Ya memang waktu itu secara kebetulan kan waktu masih dolar boom naik itu tuh, nah Jokowi itu menikmati sukses di sana. Waktu jadi Asmindo pun sebenarnya kan pemain benerannya kan ada namanya Rujito, ada namanya Slamet Raharjo, itu sebenarnya orang yang pinter-pinternya di Asmindo, tapi karena Jokowi waktu itu ya duitnya banyak sehingga jadi ketuanya Jokowi, tapi formalitas yang pelakunya ya mereka-mereka di bawahnya. Oke, jadi keahlian dari berbisnisnya itu lebih ke toko-toko yang tadi Bapak sebutkan ya? Iya, karena memang dia pinternya ya di bikin mebelnya itu, bikin Ya, ya. bikin mebelnya itulah. Tapi organisasinya sama sekali tidak menguasai ini, tidak menguasai. Lalu Pak, kalau mengingat-ingat nih dari waktu Pak Jokowi menjadi wali kota, pernah nggak Bapak ikuti yang kunjungan Pak Jokowi ke Sritex? Yang di pabrik itu? Itu kan ramai sekali. Waktu itu belum, karena gini, waktu zaman berkunjung ke Sritek akhir-akhir ini sebelum Sritek jatuh, saya udah pensiun saya. Oh, udah pensiun Pak ya? Pensiun, ya. Dan kunjungan ke Sritek sebetulnya sudah eranya si Gibran itu, anaknya. Jadi Jokowi Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Ya, teman-teman, kita sudah menonton cuplikan dari mantan sekretaris daerah Kota Solo, yang dimana di sini dia memberikan atau sedikit memberikan beberapa yang sudah terjadi di masa-masa Jokowi, teman-teman ya. Ini masih banyak orang-orang yang ngerti dan maksud sekarang ya teman-teman, hingga sampai kasus ijazahnya pun masih belum bisa diselesaikan dikarenakan apa? Banyak orang yang mengetahui juga itu palsu dan banyak juga yang mengatakan itu benar atau bisa dibilang pro dan kontra. Nah, teman-teman, di balik ini ya, kita tidak tahu itu betul atau tidak. Tetapi apa yang sudah terjadi dan orang-orang yang sudah terlibat dan mengetahui ke masa-masa yang sudah terjadi hingga dari mantan sekretaris daerah Kota Solo ini, ya mungkin dia memberikan beberapa tentang yang terjadi di mana di saat ia menjadi sekretaris Kota Solo ya teman-teman ya. Ini beberapa yang sudah diselidiki oleh beberapa tim dari Roy Suryo dan Jess lainnya, yang dimana mereka juga ini ingin betul-betul mengetahui dan menyelidiki apakah seorang Jokowi ini betul-betul benar yang sudah ia lakukan atau tidak. Sampai sekarang pun kasus ijazah Jokowi pun belum selesai ya teman-teman ya. Ya bisa juga teman-teman selidikilah, yang sudah bisa mengetahuinya ya bisa komentar ya, bisa tulis komentar di kolom komentar ya. Ya ini teman-teman ya, ada juga komentar dari netizen yang gimana mereka katakan bahwa Kapolresta Solo saat itu, Kapolri saat ini, tim Solo dan TKI pemalsu dokumen Pasar Pramuka dan UGM harus terpidana. Iya teman-teman ya, dari kasus ijazah tersebut banyak orang-orang yang sudah terlibat ya tentang kasus tersebut, dan banyak juga orang-orang yang sudah dipanggil atau sudah dieksekusi untuk membongkar atau membuka tentang apa yang sudah didengar oleh rakyat ini. Memang cepat ya teman-teman ya, itu palsu kata mereka, itu benar kata mereka.
Ya, mungkin banyak orang-orang terlibat di masa-masa tersebut hingga sampai sekarang akan diusut tuntas, dan untuk masalah kasus ijazah tersebut semoga bisa diselesaikan dan semoga itu benar-benar apa yang rakyat inginkan dan lainnya juga teman-teman ya. Karena semakin panjang kasus tersebut, semakin banyak juga orang-orang yang terlibat dan terbuka ya. Termasuk juga UGM ya teman-teman ya, dari beberapa rektor juga yang terlibat tentang tersebut, ingin membongkar dan membuka juga dari kasus ijazah Jokowi tersebut ya. Sudah jelas ijazahnya palsu, kok sangat ngeyel, malah memenjarakan orang doktor yang meneliti ijazahnya. Inilah manusia tak beradab, tak berakhlak, dan harus hilangkan dari bumi Indonesia ini ya teman-teman. Inilah teman-teman ya, jika rakyat sudah mendengar dari beberapa kasus-kasus seperti ini, mereka juga langsung cepat nangkap untuk memberikan beberapa pesan juga ya teman-teman ya. Kacang lupa kulit di prank seluruh Indonesia, para pembesar jenderal, akademisi, dosen, rektor jadi kacung demi jabatan dan cuan keren. Anehnya kok banyak orang bodoh yang mengidolakannya. Ya teman-teman ya, dari beberapa orang yang sudah terlibat, termasuk dari UGM tersebut ya teman-teman ya, bisa dibilang UGM tersebut itu paling ternama ya kampus di Indonesia ini. Tetapi dengan hal-hal seperti ini, semakin banyak komentar dan semakin banyak juga terkumpul data-data, ini semakin lemahnya lah penglihatan dari netizen atau yang sudah mendengar UGM tersebut tuh ternama. Ya bisa-bisa mereka dari 100% bisa 95% ya teman-teman, karena dengan hal-hal seperti ini. Tetapi karena ini masih belum bisa ditentukan itu benar atau palsu, ya mungkin masih aman-aman aja lah teman-teman ya. Marilah kita ikuti aja terus dan melihat apa yang sudah terjadi dan kini nanti itu betul atau tidak ya. Partainya sendiri PDIP yang mengusung Jokowi aja tinggalkan, apalagi teman sendiri yang membantu Jokowi di birokrasi. Ya, ini banyak juga orang-orang yang kita bilang tadi, orang-orang terdekat semakin mundur dan semakin menghilang. Karena apa? Karena banyak yang sudah terlibat dan tidak mau dan tidak ingin juga mereka melibatkan diri untuk kasus tersebut hanya karena apa dan karena tujuan juga ya teman-teman ya. Ini baru orang jujur. Bapak harus berani jadi saksi siapa yang kelompok Jokowi apa Roy Suryo. Inilah teman-teman ya, orang-orang juga dari Roy Suryo yang mau menyelidiki, mereka ingin tuntas juga untuk mengetahui dari kasus-kasus seperti ini ya. Semoga kedepannya bisa diselidiki dengan baik dan diusut tuntas teman-teman ya. Oke teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman tentang seperti ini? Silakan isi tanggapannya di kolom komentar supaya kita juga bisa bertukar pikiran dan mendapatkan juga hal-hal yang baru untuk mencari informasi-informasi terkini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam NKRI, harga mati.